Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Vincent. Saat ini saya ingin mempresentasikan framework Lean Canvas dari perusahaan tempat saya bekerja. Saat ini saya bekerja di anak perusahaan Wilmar Group yang bernama PT Sentana Adidaya Pratama atau biasa disingkat PT SADP, bergerak di bidang agribisnis dengan komoditi bisnis berupa trading pupuk kimiawi non-subsidi. Berikut adalah framework Lean Canvas dari PT SADP yang akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Saya akan mengangkat 3 problem yang ada di lapangan saat ini. Problem yang pertama adalah jatah pupuk subsidi yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Problem yang kedua adalah bahwa petani sebagai customer adalah tipe customer yang price oriented dibandingkan quality oriented. Dan problem terakhir, menyambung dari poin kedua, adalah banyaknya pupuk abal-abal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, namun dijual murah. Existing alternatif atau alternatif yang sudah berjalan di lapangan saat ini adalah petani akan membeli jatah pupuk subsidi wilayah lain atau memakai jatah petani kenalannya yang tidak memakai jatahnya. Namun, cara ini kurang efektif karena biasanya akan sulit untuk mendapatkan jatah dari daerah atau petani lain karena semuanya juga sedang kekurangan. Menyikapi hal tersebut, Wilmar hadir dengan memberikan beberapa solusi, yaitu merilis produk baru dengan menyesuaikan kebutuhan crop tanaman, serta menekan harga jual produk tersebut namun tidak mengabaikan kualitas. Di Jawa, crop tanaman sendiri secara garis besar ada dua, yaitu pangan dan palawija, contohnya padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah hortikultura, contohnya adalah bawang merah, bayam, kangkung, dan lain-lain. Solusi berikutnya adalah menekan harga jual produk. Dilakukan dengan cara melakukan pembelian besar-besaran terhadap bahan baku, di mana semakin besar kuantiti bahan baku yang dibeli, tentu saja harga yang harus dibayarkan juga akan semakin rendah. Key metrics atau target dari PT SADP ditentukan setiap awal tahun dengan melihat kendala dari tahun sebelumnya serta isu global yang sedang terjadi. Cost structure dari PT SADP adalah cost driven, di mana produk yang dihasilkan terpengaruh oleh bahan baku di samping kurs, global price, serta supply and demand. Lebih lanjut, harga produk juga dipengaruhi oleh banyaknya kuantitas produksi. Semakin banyak produksi, maka akan semakin rendah harga per kilonya. Pupuk Mahkota menawarkan 3 value proposition kepada customer. Yang pertama adalah kenyamanan, di mana dengan hadirnya pupuk mahkota memberikan rasa nyaman dan aman terkait masalah atau problem kurangnya pasokan pupuk subsidi dan dilanjutkan dengan masalah pupuk abal-abal. Value proposition yang selanjutnya adalah poin harga dan hemat, di mana pupuk mahkota memberikan rasa aman dari masalah kecenderungan price oriented dari petani, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan value proposition yang terakhir adalah customization, di mana mahkota memiliki produk khusus yang berbeda kegunaannya untuk target crop yang berbeda juga. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk pangan, palawija, maupun hortikultura. Tipe channels dalam jalur distribusi pupuk mahkota adalah indirect, melibatkan distributor dan dinas pertanian terkait. Point awareness diwujudkan pupuk mahkota melalui online maupun offline. Sementara untuk evaluation, dari pihak perusahaan akan langsung turun ke lapangan. Purchasing atau pembelian dilakukan oleh distributor langsung dengan cara mengambil barang ke pabrik. Dan dalam penyampaian value proposition kepada customer, perusahaan akan langsung turun ke lapangan untuk menjelaskan kepada end user maupun kios-kios sekitar.
Dan after sales service yang diberikan oleh Pupuk Mahkota adalah dengan melakukan kunjungan langsung kepada petani binaan yang sudah memakai produk Mahkota. Customer segment dari Pupuk Mahkota adalah distributor dan kios retail. Sementara untuk revenue stream dari Pupuk Mahkota ada dua, yaitu aset sale yang didapatkan dari penjualan produk Pupuk Mahkota dan yang kedua adalah dynamic pricing, di mana harga pupuk yang dibeli dapat berubah sewaktu-waktu dipengaruhi oleh kurs, global market, dan negosiasi. Terdapat 3 unfair advantages dari Pupuk Mahkota yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Yang pertama, kualitas produk setingkat lebih tinggi dengan harga setingkat lebih rendah dibandingkan merek lain produk sejenis. Kedua, brand Mahkota Fertilizer sudah terkenal di dunia pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga, Wilmar adalah salah satu grup perusahaan yang dikenal baik dalam dan luar negeri, sehingga memudahkan untuk keperluan menarik investor dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat dan salam entrepreneurship.